Jika tak ada Kus Plus, tak akan ada musik Indonesia. Ungkapan ini tidaklah berlebihan karena Kus Plus dianggap sebagai tonggak musik pop tanah air. Sebagai penghormatan atas jasa besar Kus Plus untuk musik Indonesia, Erwin Gutawa akan menggelar konser bertajuk Salute to Kus Plus. Konser ini akan berlangsung tanggal 9 Agustus mendatang. Konsep ini adalah konsep penghormatan kepada Kus Plus. Ini ada hubungannya dengan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS spasi jawaban A atau B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya sampai akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Akhir kisah cinta Rhoma Irama, Angel Elga, dan gugatan cerai Tamara Bleszinski terhadap Tuku Rafli akan mengisi lembaran gosip flashback minggu ini. Selain itu ada berita tentang konser Salute to Kus Plus yang digagas oleh arranger Erwin Gutawa. Konser istimewa ini akan melibatkan pula penyanyi-penyanyi istimewa. Femi Permatasari kembali menggelar bazar artis. Kenapa Femi gemar menggelar acara semacam ini? Yudika dan Mike ternyata diam-diam saling mengagumi kehebatan masing-masing. Debut Naysila Mirdad dalam dunia sinetron ternyata patut mendapatkan ancungan jempol. Pemirsa pasti terharu dengan kisah cinta Rhoma Irama dan Angel Elga yang berakhir tragis. Anda pasti juga bertanya-tanya kenapa Tamara Bleszinski menggugat cerai suaminya Tengku Rafli Pasha. Pertanyaan Anda pasti juga ditujukan kepada Indah yang menggugat cerai bejah meski keduanya baru 4 bulan menikah. Anda pasti ingin menyaksikan sekali lagi berita-berita tentang mereka. Gospot akan mewujudkannya, karena itu jangan sampai Anda terlewatkan. Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Selama seminggu ini perhatian orang pasti tertuju kepada Rhoma Irama dan Angel Elga. Selama ini Rhoma dan Angel sering dikabarkan telah menikah, namun keduanya selalu menampik kabar tersebut. Hanya dalam hitungan hari, rahasia yang sudah disimpan selama bertahun-tahun akhirnya terbongkar dengan cara yang menyakitkan, baik Rhoma maupun Angel. Rhoma Irama mengaku telah menikahi Angel Elga secara siri sejak beberapa tahun lalu. Munculnya pengakuan Rhoma Irama ini harus diawali dengan keributan antara Rhoma dan Angel Elga. Angel Elga yang berniat membesuk suaminya di rumah sakit Graha Medica justru mendapati kenyataan sudah diceraikan oleh suaminya. Angel Elga tak kuasa menerima kenyataan pahit ini sehingga sempat jatuh pingsan. Sebuah akhir yang sangat mengenaskan. Tamara Bleszinski dan Teuku Rafli juga harus menerima kenyataan yang sama pahitnya. Rumah tangga mereka yang sudah dibangun selama 8 tahun ini kini diambang keruntuhan. Pada tanggal 3 Agustus lalu, Tamara sudah memasukkan gugatan cerainya terhadap Rafli ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Yang mengharukan, Tamara menyinggung alasannya menggugat cerai Rafli, salah satunya karena faktor ekonomi. Selain itu, Tamara juga mengakui bahwa selama 3 tahun belakangan ini, rumah tangganya tak pernah sepi dari masalah. Jika rumah tangganya benar-benar berakhir di ujung perceraian, Tamara menginginkan hak pengasuhan anak jatuh ke tangannya. Perceraian juga menjadi momok dalam rumah tangga Beja dan Indah. Padahal umur pernikahan mereka tak lebih dari 4 bulan. Sebelum Indah menggugat cerai Beja, sempat tersiar kabar Indah pernah mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Di awal pernikahannya, Beja berikrar akan berubah. Entah apa yang dimaksud Beja dengan ucapannya itu. Sementara Indah berjanji tak akan mengungkit-ungkit masa lalu Beja. Apakah mereka sudah melupakan ikrar dan janji masing-masing?
Masih ada waktu bagi Indah dan Beja untuk menyelamatkan rumah tangganya. Namun bagi pasangan Cut Keke Gatan, sudah habis waktu untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Pertanggal 4 Agustus 2005, Keke resmi bercerai dengan Gatan. Kedepan, Keke akan lebih berkonsentrasi ke karirnya, sementara mantan suaminya mulai merintis bisnis pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Debbie Sahertian juga menyita perhatian publik semenjak dituduh mencuri suami orang oleh seorang mantan model. Sebelumnya, Debbie dikabarkan menjalin cinta dengan seorang pengusaha. Belum lagi mengakui hubungannya dengan pria tersebut, Debbie sudah mendapati semprotan dari istri pria yang dikabarkan punya hubungan dekat dengannya. Della Puspita akhirnya mencabut dukungannya terhadap terpidana kasus narkoba asal Australia, Kirby. Della dipertanyakan oleh segenap anggota Granat karena sikapnya yang memihak kepada Kirby. Padahal Della adalah aktivis Granat. Granat adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan narkoba. Sebagai sanksi, Della Puspita diberhentikan selama 6 bulan dari keanggotaan Granat. Kita pantas prihatin terhadap begitu banyaknya artis yang mengambil keputusan untuk bercerai. Anda tentu bisa memilah-milah mana yang pantas ditiru dan mana yang tak pantas ditiru. Pemirsa Anda yang berasal dari generasi 70-an pasti hafal benar dengan lagu-lagu Kus Plus. Tetapi Anda jangan salah, lagu-lagu Kus Plus juga dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang. Lagu-lagu Kus Plus memang tak lekang oleh zaman. Dan sebagai penghormatan atas karya-karya Kus Plus, Erwin Gutawa akan menggelar konser bertajuk Salut to Kus Plus pada tanggal 9 Agustus mendatang. Siapa saja musisi dan penyanyi yang terlibat? Mari kita saksikan liputannya. Jika tak ada Kus Plus, tak akan ada musik Indonesia. Ungkapan ini tidaklah berlebihan karena Kus Plus dianggap sebagai tonggak musik pop tanah air. Sebagai penghormatan atas jasa besar Kus Plus untuk musik Indonesia, Erwin Gutawa akan menggelar konser bertajuk Salute to Kus Plus. Konser ini akan berlangsung tanggal 9 Agustus mendatang. Konsep ini adalah konsep penghormatan kepada Kus Plus. Ini ada hubungannya dengan sebenarnya ada album yang saya rilis tahun lalu dengan judul yang sama, Salut to Kus Plus Bersaudara. Ini adalah versi pertunjukannya, di mana akan banyak sekali musisi atau penyanyi akan tampil. Kalau untuk saya sebetulnya itu suatu secara tidak langsung ya penghargaan yang sangat dahsyat untuk Kus Plus Bersaudara itu. Penyanyi-penyanyi dan musisi istimewa yang akan terlibat dalam konser Salute to Kus Plus, diantaranya Kikan, Syarani, Ruth Sahanaya, Marsyanda, Indra Lesmana, dan Glenn Fredly. Walaupun mungkin gue nggak lahir di eranya itu, tapi musiknya apa yang mereka buat itu jadi pengaruh dalam perjalanan karir gue, Pak. Saya dari kecil tuh dengerin Kus Plus lumayan lah gitu, nggak sampai sekian album yang mereka miliki saya punya. Kayaknya saya ingat ada Nusantara berapa sampai berapa gitu. Itu saya punya semua. Lagu-lagu Kus Plus memang tidak lekang oleh zaman. Namun tak ada salahnya bagi penyanyi era sekarang untuk menyanyikannya dengan sentuhan masa kini. Sebenarnya nggak ada kesulitan gimana-gimana pun ya. Karena yang jelas gue aransemennya juga asik banget dan memang dibuat sesuai dengan apa yang kapasitasnya gue gitu. Kita bawakan sebenarnya aransemennya nggak terlalu jauh beda, cuman sekarang dengan adanya hypersex dan juga ada sedikit perubahan di dalam aransemennya itu menjadi lebih atraktif. Kalau aku harapin yang dari secara general adanya konser gini ini jelas nomor satu itu adalah suguhan musik yang berkualitas untuk masyarakat. Karena kita tahu sendiri konser besar gini adalah kerja keras dan sulit, nggak mudah. Satu ya, saya terharu sebenarnya oleh keikhlasan penyanyi muda menyanyikan lagu saya dengan sepenuh hati ya. Dan oleh Mas Erwin Gutawa, saya terharu sekali. Di samping terharu, saya bangga sekali. Kok ada ya artis yang namanya udah puluhan tahun gitu, kok masih ada orang yang mengangkat lagunya.
Salut dan ancungan jempol juga harus diberikan kepada Erwin Gutawa yang bekerja keras mengaransemen ulang lagu-lagu Kus Plus. Di tangan Erwin, lagu-lagu Kus Plus menjadi lebih dari sekedar lagu nostalgia semata. Dengan cara kita ini mudah-mudahan orang bisa menghargai atau merespek bahwa karya Kus Plus sebetulnya emang abadi karena bisa dimainkan dengan berbagai cara dan dengan zaman sekarang pun masih bisa.